Shinzo Sasageo. Hai, gua Albert. Gua Indra. Dan kali ini kita akan ngebahas topik yang sedikit beda. Topiknya kali ini adalah tentang kota Attack on Titan. Nah, Indra, kemarin gua denger kayak lu bis dari sana nih. Bisa ceritain sedikit kotanya. Oke, thanks Bert. Nama kotanya itu Hita. Nah, nih gua baru denger nih ada kota di Jepang namanya Hita. Ya, betul. Kota Hita itu di Jepang. Kota Hita itu adalah hometown lah ya, kampung halamannya dari Isayama Hajime Sensei, yang mana dia adalah pengarang dari serial Attack on Titan. Letaknya itu agak jauh dari Tokyo, posisinya itu di Fukuoka ya, jadi agak ke selatan. Dia ada di prefektur Oita. Waktu itu gue kesana, gue mendarat pertama dari Indonesia, mendarat di Tokyo. Kemudian gue sambung penerbangan ke kota namanya Oita. Dari kota Oita gue naik bus kurang lebih 1 jam ke kota namanya Yufuin. Kemudian dari Yufuin gue masih lanjut lagi pakai kereta untuk akhirnya sampai di kota yang namanya Hita tersebut. Nah, lu begitu nyampe sana, apa yang lo lakukan pertama dan seperti apa sih kotanya? Oke. Pengalaman ini buat gue sangat personal gitu ya, karena gue sangat bahasanya terobsesi lah dengan yang namanya Attack on Titan. Jadi ketika gue sampai di Hita, itu udah maghrib. Udah gelap. Bahkan sebelum gue turun dari kereta pun, gue udah lihat tuh di peron sebelah kiri ada banner Attack on Titan gede banget. Lebih tepatnya itu banner itu kayak print out dari manga panel dari mangganya ya. Gambarnya Eren Yeager dari jauh udah kelihatan. Gitu. Kemudian nggak jauh dari situ ada lagi manga panel lain lagi, kemudian standee gede-gede gitu ya, life size. Bahkan ruang tunggunya pun banyak standee-nya karakter-karakter Attack on Titan. Gua keluar dari stasiun, di kejauhan sekitar 10 meter ada patung Levi Ackerman, bronze statue gitu ya, dengan pose epicnya dia lagi pegang 3D Manufacture-nya itu. Terus ya jelas dong, gue langsung ke situ, gue ambil foto meskipun waktu itu udah malam ya. Gue pikir ya udah nih, momennya lagi baru datang, lagi semangat banget, lagi istilahnya lagi goosebumps banget lah gitu kan. Sampai di sana gue mesti foto. Nah terus di gedung seberangnya itu gue nggak tahu gedung apa ya, tapi dia mungkin ada sekitar 4 atau 5 lantai, dan di kacanya itu ada siluet muka Colossal Titan. Jadi gue bertanya, gedung apa nih ya, keren banget gitu kan. Tapi gue pikir apakah nih gedung hobi atau bukan, tapi kayaknya enggak, kayaknya nih gedung kantor biasa gitu kan ya. Bahkan pas paginya pun gue lihat ke situ, itu bukan toko hobi, bukan apa gitu. Nah, yang menarik adalah besok paginya ketika gue bangun dan keluar dari tempat gue nginap, gue muter-muter tuh di sekitar ininya ya, di sekitar stasiunnya, dan rupanya seluruh area itu dihias dengan segala macam pernak-pernik Attack on Titan. Iya, benar-benar kota AOT banget nih. Betul. Jadi pertama tadi ada siluet itu ya, siluet Colossal Titan. Kemudian di tiang-tiang lampunya itu ada banner gede-gede Attack on Titan. Jadi kayak misalnya lu masuk ke kerajaan, setiap kerajaan kan ada bannernya ya. Cuman bannernya Attack on Titan gitu. Terus lo jalan lagi ke gedung lain, ada lagi panel manga, dari mangganya lagi karakter lain. Ada gambarnya si Sasha, ada gambarnya si Armin, Mikasa, dan seterusnya. Terus gak jauh dari pintu keluar stasiun di sebelah kanan itu ada information centernya Kota Hita. Dan begitu masuk, itu segala macam pernak-pernik dijual di situ. Di information center itu. Betul. Terus lu apa yang lu lakukan pada hari itu? Pas lu di jalan itu kemana aja? Nah, jauh sebelum gua sampai di Kota Hita, gua udah tahu gua mau ngapain.
tujuan utama gue adalah gue mau ke bendungan namanya Oyama Dam. Itu letaknya agak jauh ya, mungkin sekitar 10 kilo dari stasiun. Akhirnya gue naik bus. Ya. Gue naik bus, gue berhenti di pemberhentian stasiun terdekat dengan dam itu. Gue lanjut lagi deh, jalan kaki sekitar 2 kilo. 2 kilo sih lumayan juga. Cuma karena waktu itu masih pagi ya, suasananya masih sejuk, dan yang lebih bikin syahdu adalah selama perjalanan 2 kilo itu nggak ada orang lain, nggak ada pengunjung lain. Itu bagus banget sih waktu itu. Yang gue lewatin itu sebelah kiri ganti-ganti ya, tadinya tebing, kemudian pohon-pohon tinggi, kemudian sungai, bukit, sampailah akhirnya gue di kaki bendungan tersebut. Dan di kaki bendungan tersebut ada apa? Itu ada patung Eren Mikasa Armin, bronze statue. Posisinya itu mereka bertiga waktu di komiknya itu waktu mereka masih kecil. Mereka ngelihat ke atas seperti momen pertama kali mereka ngelihat Colossal Titan muncul dari atas tembok. Jadi seolah kayak bendungan itu adalah tembok Shinganshina-nya itu loh, yang di komik ya, yang di manga ya. Itu benar-benar pas nyampe situ kayak diceritain nih. Gitu ya. Terus lu sebagai fans seperti awalnya nih, lu pas nyampe sana tuh perasaan lu tuh gimana pas wah jamnya ini? Yang jelas gue merinding sih. Merinding terus somehow kayak musiknya Attack on Titan tuh kayak mengalun aja di kepala gue gitu. Wah, akhirnya gue di sini gitu kan. Secara gue terobsesi sama Attack on Titan, gue sampai di kota itu, sampai di bendungan itu kayak obsesi gue tuh apa ya bahasanya itu ya? Ya lengkap lah. Terus lu habis dari sana mana lagi nih? Nah, habis dari bendungan itu, gue lanjut lagi jalan kaki ke namanya Attack on Titan Inhita Museum. Museum, Pak. Museum ini. Tapi uniknya museum ini, ya oke lah, di sana ada statue, terus ada peta kota peta itu ya, peta wallnya itu ya, peta distrik-distrik kotanya gitu ya dalam bentuk buku besar. Terus ada replika replika Titannya itu, ada Armor Titan, ada Colossal Titan. Terus kemudian di situ ada sketch asli, gambar asli. Tapi yang menarik adalah di situ ada meja kerjanya dari Sayama Hajime yang dia pakai waktu bikin manga tersebut. Meja kerja aslinya dia tuh. Ditaruh tuh di situ. Terus selain meja kerjanya ada juga kayak gambar-gambar dia waktu dia masih kecil. Kelihatannya memang dari kecil dia sudah terobsesi sama makhluk-makhluk atau monster gitu ya, gue lupa ingat. Kalau nggak salah Godzilla juga atau kaiju lah pokoknya. Jadi mungkin itu yang menginspirasi dia untuk memulai seri Attack on Titan ini. Jadi datang ke museum itu lebih kepada kayak kita ngelihat memorinya si sensei itu sendiri gitu loh. Perjalanan dia dari awal sampai akhir, kemudian koleksi dia pertama komiknya dipublish di majalah apa gitu kan. Itu ada semua tuh dipajang di situ. Nah, terus di museum itu tuh ada apa aja nih selain itu? Jadi di kota Hita itu kita bisa yang namanya berburu stamp. Ini adalah suatu hal yang sangat Jepang banget gitu ya. Kalau teman-teman yang familiar sama ya segala macam hal Jepang, di tiap-tiap stasiun itu kan kita bisa hunting stamp stasiun tersebut. Nah, di Hita ini dibuat juga semacam side quest lah. Side quest di mana kita bisa hunting stamp. Nah, itu ada bukunya sendiri. Bukunya sendiri itu bisa dibeli di Tourist Information Center yang ada di sebelah stasiun Hita. Jadi begitu lo nyampe lo bisa beli tuh. Beli. Cuman waktu itu kan memang gue datang udah malam, jadi udah tutup ya. Nah, besok paginya gue ke situ, gue beli buku stampnya tersebut, bukunya kayak gini. Nah, itu di sini ada gambar-gambarnya nih. Slot-slotnya yang mana kita harus berburu stampnya gitu ya. Dan uniknya ini bukan cuma stamp biasa, tapi stampnya itu ada muka masing-masing karakter dari Attack on Titan.
Gitu. Dan totalnya ini ada 20 stamp yang kita harus lengkapin. Dan untuk satu stamp, lo harus datang ke satu spot di Kota Hita. Tadi museum adalah salah satu tempatnya. Kemudian di information center tersebut ada satu juga. Kemudian nggak jauh dari stasiun ada Cafe Attack on Titan. Di situ juga ada satu stamp yang bisa kita peroleh. Jadi bayangin aja kalau lu mau ngelengkapin, lu harus datang ke 20 spot yang ada di seluruh Kota Hita. Jadi ya ini satu yang menarik. Terus rewardnya apa kalau misalkan udah lengkap? Itu kita bisa tukerin lagi di di information center itu. Kita tukerin sama suatu postcard eksklusif. Yang cuma bisa didapat kalau kita udah ngumpulin quest tersebut. Wah, itu bakal jadi barang rare banget sih. Sangat-sangat rare. Iya, karena effortnya juga ya kan. Iya. Dan secara nggak langsung berarti ini kayak Kota Hita itu mengenalin tempat-tempat yang khusus itu sekalian kita berkunjung sambil hunting stamp itu kan. Tuh. Nah, terus kan tadi lu sebut ini ada kafe. Itu kafe kayak gimana sih? Nah, kafenya itu pokoknya itu posisi kafenya itu sekitar 300 meter dari stasiun. Dari luar udah kelihatan tuh ada banner-bannernya. Ini kafenya kita berkibar-kibar. Ini epic. Nah, masuk situ di meja tengah itu banyak merchandise. Merchandise-nya apa aja? Ya kebetulan ada juga yang waktu gue beli merchandise-nya itu seperti ada postcard seperti ini. Nah, ini postcard-postcardnya itu ya spesifik hanya ada di Kota Hita. Kemudian selain postcard ada juga ini kayak untuk gantungan mobil nih. Ini ada gambar karakternya Mikasa, Levi sama Eren. Waktu itu gue cuma beli itu. Ya. Kemudian di sana juga ada produk-produk dari yang terbuat dari kayu. Jadi dalam perjalanan gue menuju Oyama Dam tersebut, bendungan tersebut, gue ngeliat ada gelondongan kayu lagi ditumpuk. Kayaknya baru ditebang baru. Gue nggak tahu persisnya itu pohon apa, tapi mungkin pohon cedar kali ya. Nah, kalau dari info yang gue baca, produk-produk yang dijual di sana nih kayak tatakan gelas, gitu kan. Kemudian ini ada stand untuk HP yang ada gambarnya Mikasa. Ini terbuat dari kayu-kayu tersebut. Jadi kayaknya Kota Hita itu mendayagunakan lah bahasanya hasil alam yang dia dapat dari alam di sana. Gitu. Terus yang paling menarik adalah gue beli ini ini buat teman-teman yang tahu, ini Ramune. Ramune itu minuman soda ya. Di sini ada gambar pola Attack on Titan-nya, dan yang lebih menarik adalah di belakangnya itu ada kayak celah seolah-olah retakan di temboknya di film ya. Iya, di filmnya. Terus itu di balik retakannya itu di sisi sebelah sana gelasnya itu ada mukanya Colossal Titan. Jadi kayak di scene filmnya waktu temboknya retak. Ya, retak itu kan. Ketahuan ternyata ada Titan kan yang tidur di balik tembok itu kan. Jadi ini kayak satu potongan dari filmnya yang menunjukkan ada di balik tembok itu ada Colossal Titan gitu. Dan ini dari sejak gue beli nggak pernah gue buka dan nggak akan gue buka juga sih. Warnanya juga udah berubah sebenarnya gitu. Tapi ya ini akan gue keep karena ini unik banget. Ini item yang kelihatannya cuma dijual di sana di Kota Hita. Nggak pernah ngeliat sih, ada di sini juga. Iya. Bahkan di Tokyo, Kyoto, Osaka pun gue nggak pernah nemu tuh. Bahkan di sana pun nggak ada. Iya, hal-hal kayak gini yang merchandise kayak gini nggak banyak. Gitu. Nah, terus bisa diceritain nggak, dari sana lu ada kemana lagi gitu? Oke, mungkin lebih kepada tujuan gue datang ke sana itu salah satunya adalah gue nyari figur ya, Bro. Karena sebagai seorang kolektor, gue pengen ngelengkapin lagi nih diorama yang udah selama ini gue bikin, gitu kan. Terus, tapi ternyata di sana gue nggak nemu satupun figur. Anehnya itu.
Jadi Oke. yang ada di sana ya hanya merchandise, Merchandise eksklusif merchandise, kota sana tapi ya. eksklusif. Hmm. Menurut gue itu juga sangat worth sekali ya buat Sangat sih. didapat karena memang hanya ada di situ. Kan kita tahu eh, figur-figur yang Attack on Titan tuh nggak banyak ya. Iya. Baru belakangan ini aja keluar yang Ichiban Fujinya Titan-Titan yang lain. Gitu. Yang awal baru cuma waktu itu Eren dan Female Titan. Gitu. Yang kayak Beast Titan, kemudian Colossal Titan, Joe Titan, dan Armor Titan. Ichiban Fujinya itu baru keluar belakangan ini. Jadi memang kayak dari pengamatan gue sih memang figur-figurnya Attack on Titan itu nggak banyak yang keluar. Yang keluaran dari seri Pop Up Parade pun juga kelihatannya juga baru belakangan-belakangan setelah bertahun-tahun animenya keluar akhirnya diproduksi. Jadi menurut gue figur Attack on Titan tuh so far ya itu hitungannya eksklusif gitu. Karena jarang diproduksi. Nggak kayak seri-seri anime lain yang istilahnya bahan prestonya banyak gitu ya, dan harganya juga masih cukup terjangkau. Let's say Demon Slayer banyak banget karakternya si Tanjiro, Zenitsu gitu kan, dari seri bahan presto gitu kan. Apalagi Naruto. Itu udah banyak One Piece juga banyak bahan prestonya. Tapi kalau Attack on Titan nggak banyak. Itu yang dibuat jadi eksklusif ya. Menurut gue ya. Nah, ini ada pesan apa nih? Maksudnya kesan dan pesan apa ketika lu melihat kota itu gitu? Oke. Mungkin buat yang suka Attack on Titan, kalau ada kesempatannya, datanglah ke kota Hita. Tinggalin itu Tokyo, Kyoto, Osaka. Jalanlah agak jauh sedikit ke Jepang bagian bawah, datengin kota Hita. Kota Hita itu basically didekorasi oleh hal-hal berbau Attack on Titan. Banyak activity yang bisa dilakukan di sana. Yang gue sebutin tadi, datang ke Oyama Dam, ke museum, ke cafe, itu baru 3. Masih banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan di sana yang bertemakan dengan Attack on Titan. Jadi kalau gue boleh saran, kalau teman-teman ada kesempatan main ke kota Hita, itu di Fukuoka, datanglah ke kota Hita. Nah, guys, jadi buat fans AOT wajib banget ke Hita. Karena tuh pasti feel-nya tuh beda banget dah, ya kan? Dan siapa tahu pas lagi ke sana tiba-tiba di museumnya atau di mana ketemu Hajime Isayama kan. Nah, itu bisa foto bareng, itu gong banget ya. Wah, itu sih gila banget sih kalau misalnya kayak gitu. Oke, sekian obrolan kita hari ini dengan Indra. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Oke, bye guys.